Bab 1738, Permintaan Maaf. Ini, apa-apaan ini? Mungkinkah Reza takut dengan Valentino dan orang-orang itu, jadi dia tidak ingin baku hantam dengan mereka? Atau apakah para elite asosiasi Valentino Empire dari berbagai bidang telah membuat Reza dilema? Semua orang terus-menerus menebak, tapi tidak ada yang bisa menebak kenapa. Semua orang tahu bahwa Reza bukanlah orang yang pilih kasih dan tidak akan pernah memperlakukan siapa-siapa secara khusus karena hubungan mereka. Namun hari ini, dia membuat pengecualian. Sebelum Reza pergi, dia menyuruh Tuan Valentino nanti memberinya penjelasan. Aku terus merasa itu bukan kalimat biasa. Semua anak buah Valentino terus-menerus berbicara. Saat ini, wajah Tuan Besar de Reyes dan yang lainnya menjadi pucat. Jantung mereka juga berdebar kencang. Reza adalah harapan terakhir keluarga de Reyes. Namun sekarang, Reza sudah pergi. Harapan mereka pun langsung lenyap. Saat ini, apalagi yang harus dilakukan keluarga de Reyes? Gawat, Pak Reza tidak peduli lagi dengan kita. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Apa dia tidak memikirkan harga diri paman? Tanpa Pak Reza, bagaimana kita bisa menangani Valentino? Semua orang keluarga de Reyes merasa sangat khawatir. Tuan Besar de Reyes, yang selalu merasa sangat percaya diri, juga sudah tidak bisa menghina dan tersenyum sinis. Kini dia tampak panik. Dia sudah berada di jalan buntu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Keluarga de Reyes sudah mencapai jalan buntu yang sesungguhnya. Kemudian, keenam pria paruh baya itu menerima panggilan telepon dan mereka juga segera pergi. Namun, sebelum pergi, 4 orang paruh baya berjalan menghampiri Valentino. Seorang pria paruh baya berkulit gelap menatap Valentino dengan tatapan mata nostalgia sambil berkata, "Tommy, seharusnya Pak Rico telah memberitahumu beberapa hal, kan?" "Sudah," jawab Valentino. Valentino mengangguk. Dia menebak seharusnya orang-orang ini juga bawahan Tuan Besar Wijaya. Tiba-tiba, pria berkulit gelap itu menghela napas. "Ini pertama kalinya kita bertemu," kata pria berkulit gelap itu. Setelah itu, pria berkulit gelap itu berhenti sejenak sebelum berkata, "Masalah ini belum berakhir. Kedepannya, beberapa dari kami mungkin tidak dapat membantumu. Itu termasuk kami berempat dan Pak Rico." Pria berkulit gelap itu menggelengkan kepalanya. Dia tampak tak berdaya. "Hah?" tanya Valentino dengan bingung. Pria berkulit gelap itu menatap Valentino lekat-lekat dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Namun, dia ragu sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara agar Valentino memahami keseriusan masalah ini. Pria berkulit gelap itu pun berkata, "Kami benar-benar tidak menyangka kamu akan berani menghancurkan kota makmur. Kamu ini benar-benar cari mati. Tahukah kamu kalau para petinggi itu mengadangmu, kamu beserta bawahanmu bahkan tidak akan bisa memasuki kota makmur?" Nada bicara pria berkulit gelap itu terdengar sangat tidak berdaya. Dia tidak menyalahkan Valentino, karena itu dia bisa hanya menghela napas. Valentino terdiam. Saat itu, dia ingin menemukan Angel, jadi dia tidak berpikir panjang. Valentino bahkan berpikir kalau ada orang yang benar-benar menghalanginya, dia tetap akan menerobos masuk. Sekarang, setelah dipikir-pikir, Valentino memang telah bertindak impulsif. Namun, jika hal ini terjadi lagi, Valentino tetap akan melakukan hal yang sama. Bagi Valentino, Angel dan bayi mereka yang belum lahir adalah segalanya. Demi mereka berdua, Valentino bersedia melakukan apa saja. "Kami tahu kalau kamu harus melakukannya, makanya kami bertuju bekerja sama dan membuka jalanmu ke kota makmur. Tapi, seharusnya kamu juga bisa memikirkan konsekuensi yang akan kami hadapi," kata pria berkulit gelap itu. Mendengar perkataan ini, Valentino pun membelalakan matanya. Ternyata begitu. Pada saat yang sama, Valentino terharu. Tuan Besar Wijaya sudah tiada dan bukan lagi atasan mereka. Namun, orang-orang ini masih tidak ragu untuk membantu demi janji mereka.
apakah ini persahabatan antara pria? Namun, bukankah Chris dan yang lainnya juga seperti itu? Awalnya, kami ingin diam-diam melakukan ini tanpa memberitahu Pak Riko. Selama masih ada Pak Riko, kami bisa membantumu. Jadi, sebelumnya kami tidak memberitahunya. Tapi, aku tidak menyangka Tuan Besar Yoanda malah memanggilnya. Kemudian, dia juga terlibat dalam masalah ini. Pria gelap itu menghela napas dan nadanya terdengar sangat tidak berdaya. Terima kasih, ucap Valentino. Mata Valentino merah. Dia mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Maafkan aku. Pu." Keempatnya mengulurkan tangan mereka bersama-sama, kemudian menepuk pundak Valentino. Pria berkulit gelap itu berkata, "Aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu menyalahkan dirimu sendiri. Pria baik, orang tua, tanah air, sahabat dan kekasih memang harus dilindungi. Kamu tidak bersalah. Aku mengatakan ini hanya untuk memberitahumu kalau kami, Pak Riko dan yang lainnya mungkin sudah tidak bisa membantumu. Sekarang, kami harus kembali dan menerima sidang dari petinggi. Jadi, lain kali, kamu harus berpikir dulu sebelum bertindak. Mulai sekarang, kami mungkin sudah tidak bisa melindungimu." Kata-kata pria berkulit gelap itu membuat hati Valentino terasa sakit lagi. Maaf, ucap Valentino. Valentino menggertakkan giginya erat-erat, dia merasa sangat menyesal. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian berjanji dengan sungguh-sungguh. "Setelah masalah di sini selesai, aku akan menanggung semuanya sendirian. Kalian tunggu aku. Nak, kamu benar-benar berani. Tidak apa-apa, palingan pangkat kami diturunkan. Itu bukan masalah besar," ujar pria berkulit gelap itu kepada Valentino. Lalu, dia menyapa Hanaga sebelum dia pergi. Dulu, Tuan Besar Wijaya memperlakukan mereka dengan baik dan melindungi mereka. Karena itu, mereka baru ada pencapaian sekarang. Hari ini, mereka mana mungkin tidak membantu satu-satunya keturunan Tuan Besar Wijaya? Bram! Mesin mobil menyala, setelah itu mereka segera pergi. Kleng! Puluhan ribu prajurit keluarga Derayes jelas telah menerima perintah. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Tuan Besar Derayes berkata, Jangan pergi! Kalau kalian pergi, Valentino akan benar-benar membunuh kami." Saat ini, Tuan Besar Derayes tidak lagi bersikap sombong. Wajahnya penuh kepanikan. Dia bahkan terus memohon kepada para prajurit keluarga Derayes. Namun, tidak ada yang menoleh. Satu persatu berjalan keluar dari rumah keluarga Derayes. Dalam beberapa saat, semuanya sudah bubar dan hanya menyisakan anggota keluarga Derayes saja. Orang terkuat sudah hilang, keluarga Derayes sama sekali tidak bisa membalikkan situasi lagi. Sedangkan semua anak buah Valentino sedang berdiri tegak dengan semangat. 2 tank di samping Hanaga masih menunggu. Wush! Valentino pun menyapu pandangannya. Kemudian, dia perlahan-lahan berbalik untuk melihat Tuan Besar Derayes dan yang lainnya. Saat Valentino menoleh, anggota keluarga Derayes lainnya membelalakan mata mereka. Jantung mereka berdebar dengan sangat cepat sehingga hampir keluar. Dig! Semua orang keluarga Derayes bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Semua orang keluarga Derayes ketakutan dan gelisah. Tadi ketika Valentino berjaya, meskipun semua orang keluarga Derayes sudah berlutut, Tuan Besar Derayes masih sangat percaya diri dan meremehkan Valentino. Namun kali ini, bahkan mata Tuan Besar Derayes terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Bab 1739, Bersujud dan Bertobat. Pendukung terbesar Tuan Besar Derayes sudah pergi, jadi kepercayaan dirinya pun hilang. Valentino menatap keluarga Derayes dengan raut wajah yang sangat datar. Valentino telah memenangkan pertempurannya Kota Makmur, tapi dia juga kalah banyak.
Harga kemenangan ini membuat Valentino kewalahan. Demi masalah ini, pangkat banyak orang akan diturunkan. Mereka juga harus menerima sanksi pengadilan militer. Banyak orang yang membantu diam-diam harus menunggu hukuman berikutnya. Bahkan Valentino sendiri sudah diperingati Reza. Setelah itu, dia harus memberikan penjelasan kepada Reza dan seluruh negara Nagun. Pengorbanan dari begitu banyak orang telah memungkinkan Valentino berjalan ke rumah keluarga Darius. Jika dia tidak memusnahkan keluarga Darius, bukankah dia sudah menyanyiakan usaha keras semua orang? Valentino melangkah maju, lalu bertanya dengan nada tenang. Kenapa kalian mau menyentuh istriku? Dengan satu tindakan itu, keluarga Darius telah melibatkan begitu banyak orang untuk dihukum bersama. Mereka benar-benar pantas dibunuh. Saat ini, kebencian Valentino terhadap keluarga Darius tidak lagi hanya karena Angel, tapi juga banyak orang yang telah berusaha keras. Masih ada banyak orang yang telah berkorban. Keluarga Darius harus bertanggung jawab atas segalanya. Valentino melangkah maju lagi dan mengaum. Kenapa? Buk! Kali ini, Tuan Besar Darius adalah orang pertama yang berlutut. Dia berlutut dengan sukarela. Tuan Besar Darius berlutut, kemudian bersujud. Dia terus bergumam sambil memohon. Tuan Valentino, Tuan Valentino. Tatapan Valentino terlihat sangat tenang. Lalu, dia berkata dengan datar. Ambilkan pedangku. Kak Valentino, silakan. Kata Chris. Chris segera mengambil pedang jenderal milik Valentino, lalu menyerahkannya pada Valentino. Wush! Valentino menggenggam gagang pedang jenderal yang sepanjang 2 meter dengan satu tangan, lalu langsung melangkah maju. Bilah pedangnya mengenai tanah. Ketika Valentino berjalan, bilah pedangnya bergesekan dengan semen tanah hingga menimbulkan suara yang memekikan. Suara lengking dari pedang yang bergesekan dengan tanah terdengar oleh semua anggota keluarga Darius. Suaranya seperti dewa kematian telah membunyikan lonceng kematian. Buk! Buk! Saat Valentino sedang mendekat, semua orang keluarga Darius lainnya pun berlutut. Mereka bahkan tidak berani berlari. Aura kuat Valentino telah melemahkan kaki mereka. Mereka juga sama sekali tidak berani melawan. Selain itu, kini Valentino mempunyai puluhan ribu anak buah, sedangkan dukungan besar keluarga Darius sudah pergi. Yang tersisa hanyalah kurang dari 200 pengawal dan pelayan mereka. Saat ini, satu persatu wajah para pengawal menjadi pucat. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun, apalagi mengharapkan mereka melindungi keluarga Darius. Rasa takut menyelimuti hati semua orang. Klang! Valentino berhenti di sisi Tuan Besar Darius, kemudian perlahan-lahan menyandarkan pedang jenderal di tanah. Tuan Besar Darius berkata, Tuan Valentino, saya salah. Seharusnya saya tidak menangkap istri Anda. Saya salah, Tuan Valentino, ampunilah keluargaku. Mulai hari ini, keluarga Darius dari kota makmur bersedia mengikuti Tuan Valentino melewati rintangan apapun. Tuan Besar Darius merangkak, mulutnya terus-menerus memohon. Pada saat ini, Tuan Besar Darius benar-benar berbeda dari sikap arogan sebelumnya. Dia seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Tidak usah berpura-pura, ujar Chris. Chris tersenyum sambil melipat kedua lengannya di depan dada. Dia menonton dengan sorot mata sinis. Valentino perlahan-lahan mengangkat pedang jenderal, kemudian berkata, berlututlah dengan baik. Minta maaf dan akui kesalahanmu. Kami mengakui kesalahan kami. Tuan Valentino, Nona Angel, kami salah. Kami seharusnya tidak melakukan itu. Kami pantas mati. Kami salah. Ampunilah kami. Seketika, semua orang keluarga Darius bersama Tuan Besar Darius yang memimpin terus-menerus memohon dan meminta maaf. Bahkan ada pria parubaya yang terus bersujud sambil meminta maaf. Bam! Bam!
Dahinya terus menghantam tanah. Setelah anggota keluarga Darius lainnya melihat adegan itu, mereka juga segera bersujud kepada Valentino. Bam! 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 Hampir 30 orang itu berlutut bersujud kepada Valentino. Suara dahi menghantam tanah terus terdengar. Dengan sorot mata tenang, Valentino menonton semua itu. Namun, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, seolah-olah dia tidak peduli. Tiba-tiba Valentino bertanya, "Aku punya pertanyaan untukmu." Tuan Besar Darius segera menjawab, "Silakan, Tuan Valentino. Selama Anda mau mengampuni keluarga Darius, saya akan menjawab semua yang saya tahu." Tuan Besar Darius sama sekali tidak berani bangun. Dahinya melekat erat ke tanah dan dia mengangguk berulang kali. "Dulu, apakah kamu yang mengutus orang untuk memburu ibunya Angel?" Tanya Valentino. Ketika pertanyaan itu dilontarkan, tubuh Tuan Besar Darius langsung mematung. Di kejauhan, Hanaga pun melebarkan matanya. Apa benar itu adalah ulah keluarga Darius? Tuan Besar Yuanda menghela napas, lalu melirik Hanaga. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bersuara. Ada beberapa hal yang bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tapi hal itu tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Awalnya, Tuan Besar Yuanda berpikir jika dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah itu atau jika orang yang tahu tidak mengatakan apa-apa, Tuan Besar Yuanda akan membawa rahasia itu ke kuburannya. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau wanita malang itu akan meninggalkan seorang putri. Selain itu, putri itu malah telah menemukan pria yang hebat. Valentino adalah variabel terbesar. Variabel itu telah menghancurkan fantasi Tuan Besar Yuanda dan semua orang keluarga Darius. Hal yang ingin mereka sembunyikan juga akan dirobohkan oleh Valentino. Ketika Valentino menanyakan pertanyaan itu, Tuan Besar Darius masih bersujud. Tubuhnya tidak berhenti gemetaran. Namun, dia tidak berbicara. "Biarkan aku membantumu mengingat malam hujan lebat lebih dari 20 tahun yang lalu itu. Bawahanmu mengendarai mobil dengan pelat nomor kota makmur ke kota Neo," kata Valentino. Angel yang berada di kejauhan langsung melebarkan matanya. Dia memiliki banyak pertanyaan, tapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Angel tahu bahwa saat ini dia tidak bisa mengganggu Valentino. Sekujur tubuh Tuan Besar Darius semakin gemetar. Wajahnya yang menempel di tanah pun semakin pucat. Dia sama sekali tidak berani menjawab pertanyaan Valentino. Awalnya, karena insiden Angel, Valentino mau membunuh semua anggota keluarga Darius. Jika dia menambahkan masalah memburu ibunya Angel 20 tahun yang lalu, itu berarti masalah ini akan menjadi lebih serius. Meski keluarga Darius mati 2 kali, itu tidak akan cukup. "Kenapa? Apa kamu ingin aku terus berbicara untukmu?" kata Valentino, nadanya sudah menjadi sedikit sinis. Semua orang keluarga Darius langsung berhenti bersujud. Mereka dapat merasakan aura membunuh yang menakutkan terpancar dari Valentino. Aura membunuh itu membuat mereka sama sekali tidak berani melawan. "Kamu mau berbicara atau tidak?" tanya Valentino. Tuan Besar Darius menjawab, "Mau, Tuan Valentino, mau." Tuan Besar Darius menggertakkan giginya dan tidak berani terus melawan. Dia pun buru-buru mengangguk. Valentino mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apakah itulah keluarga Darius?" Tuan Besar Darius menarik napas dalam-dalam, kemudian mengangguk. "Ya," jawabnya. "Fu!" Hanaga langsung mengepalkan tangannya, sorot matanya juga menjadi sangat menyeramkan. Mata Angel pun berkunang-kunang. Ketika dia memikirkan masa lalunya, hatinya terasa sakit. Valentino menekan amarahnya dan bertanya lagi, "Mereka membunuhnya?" Tuan Besar Darius berseru, "Tidak, Tuan Valentino, saya dapat menjamin kalau mereka tidak membunuhnya. Saat itu, bawahan kami mengejarnya sampai ke sebuah gang kecil. Tapi setelah itu, mereka tidak menemukannya.
Pada akhirnya, kami mencarinya selama 2 hari di kota Neo dan kami tetap tidak bisa menemukannya. Jadi, bawahan kami pergi. Tuan Besar Darius segera menegakkan tubuhnya, lalu menatap Valentino dengan raut wajah tulus. Seolah-olah, dia mengatakan yang sebenarnya. Valentino tidak terburu-buru berbicara. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya pada Tuan Besar Darius, kemudian bertemu dengan tatapan matanya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Tuan Besar Darius segera mengalihkan matanya ke arah lain. Kalau kamu berbohong, aku akan membunuhmu sekarang juga, ucap Valentino. Valentino menggenggam gagang pedangnya, nadanya terdengar sangat menakutkan. Bab 1740, Hukum Rimba. Mendengar kata-kata Valentino yang mengancam, semua anggota keluarga Darius makin ketakutan. Tuan Besar Darius langsung terdiam. Tuan Valentino, aku tidak berbohong, ujar Tuan Besar Darius dengan gentar setelah terdiam beberapa lama. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana ibunya Angel? Tanya Valentino dengan kesal. Pedang jenderal di tangannya tiba-tiba diayunkan melewati bagian atas kepala Tuan Besar Darius. Suara embusan angin terdengar di telinga Tuan Besar Darius, membuat Tuan Besar Darius ketakutan. Tuan Valentino, aku benar-benar tidak tahu, jawab Tuan Besar Darius dengan suara bergetar. Sorot matanya terlihat panik. Apa kalian sudah membunuhnya? Tanya Valentino sekali lagi. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Tuan Besar Darius. Tidak, Tuan Valentino. Kami menangkap Angel karena ingin menemukan ibunya melalui dia. Sungguh, aku tidak berbohong. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada istrimu, ujar Tuan Besar Darius membelah diri. Kepanikan di matanya terlihat jelas. Alis Valentino berkerut. Mungkinkah keluarga Darius benar-benar tidak berhasil mengejar ibunya Angel saat itu? Angel yang berdiri di kejauhan ragu-ragu selama beberapa detik, kemudian akhirnya membuka mulutnya. Valentino, kata-katanya seharusnya benar semua. Sebelum dia memukulku, dia terus bertanya tentang keberadaan ibuku. Valentino mengangguk pelan saat mendengar kata-kata Angel. Setelah itu, dia berpikir dalam hati, jadi ibunya Angel tidak dibunuh secara langsung oleh keluarga Darius? Itu berarti ibu Angel masih hidup. Memikirkan hal ini, Valentino berbalik untuk melirik Hanaga. Saat ini, Hanaga tampak bersemangat. Ketika dia melihat Valentino sedang menatapnya, dia makin bersemangat. Sikapnya bagaikan seorang anak yang baru saja mendapatkan piagam penghargaan. Namun, Valentino tidak berharap banyak. Bagaimana mungkin ibunya Angel bisa masih hidup setelah 20 tahun tidak ada kabar? Jika dia masih hidup, kenapa dia tidak datang mencari Angel? Bahkan jika itu karena dia takut pada keluarga Darius, sehingga dia tidak berani menampakkan diri. Namun, situasi sekarang ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Hanaga adalah seorang perwira bintang 3. Angel juga memiliki status yang tidak biasa karena bersama Valentino. Semua itu seharusnya cukup untuk menjaga keamanan ibunya Angel. Oleh karena itu, Valentino merasa bahwa kemungkinan ibunya Angel masih hidup sangat kecil. Namun, ada baiknya juga menyisakan harapan untuk Angel dan Hanaga. Apa kamu yakin tidak tahu sedikit pun tentang keberadaan ibunya Angel? Tanya Valentino dengan alis berkerut kepada Tuan Besar Darius. Sambil bertanya, dia mengelus pedangnya perlahan. Tuan Valentino, aku yakin. Saat itu, orang-orang kami benar-benar gagal mengejar ibunya Angel. Kalau tidak, aku tidak akan membencinya selama bertahun-tahun. Semua ini karena putriku, ujar Tuan Besar Darius. Sebelum Tuan Besar Darius bisa menyelesaikan kata-katanya, Valentino langsung menyela. Diam kamu! Dia benar-benar tidak tertarik dengan urusan keluarga Darius. Aku tidak ingin tahu tentang dendam generasi sebelumnya. Tidak masalah kalau keluarga Darius sudah melupakan dendam itu. Tapi, kalian malah mencari masalah.
Jadi, aku akan membuat keluarga Darius meninggalkan dunia ini lebih awal. Tukas Valentino. Selesai bicara, Valentino langsung mengangkat pedangnya. Srek! Pedang jenderal, yang beratnya hampir 5 kilogram lebih itu memecah udara dan menebas dari atas ke bawah. Siapa yang memberimu nyali untuk menampar istriku? Bentak Valentino. Diiringi dengan suara bentakan, pedang jenderal menebas tiba-tiba. Bam! Krak! Paf! Pedang tajam itu langsung menebas ke arah telapak tangan kanan Tuan Besar Darius. 4 jari dipotong secara seragam. Lancar dan mulus bagaikan pisau memotong mentega. Darah langsung memancar dari telapak tangan yang 4 jarinya terpotong itu. Mata Tuan Besar Darius membelalak, kemudian dia mulai berteriak kencang. Aduh! Suara teriakannya bagaikan suara lolongan di tempat pemotongan hewan. Bisa dibayangkan betapa besar rasa sakit yang dirasakan Tuan Besar Darius saat ini. Namun, mengingat apa yang dia lakukan, tidak ada yang akan mengasihaninya. 20 tahun yang lalu membunuh orang tuanya, 20 tahun kemudian ingin membunuh putrinya. Bahkan ingin menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan putrinya. Manusia tidak bermoral seperti itu tidak pantas hidup di dunia ini. Inilah yang disebut keluarga bangsawan. Mereka berpikir bahwa mereka berkuasa. Jadi, mereka selalu menindas orang lain dan menganggap nyawa orang lain tidak berharga. Hei, di mata mereka, kehidupan ratusan orang di bawah mereka bahkan tidak semulia pakaian mereka. Pada akhirnya, kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan. Tak terhitung banyaknya orang yang berbicara. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan kepada Tuan Besar Darius. Saat ini, bahkan Tuan Besar Yoanda, yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Besar Darius, serta orang-orang tua dari generasi yang lebih tua juga menutup mulut mereka dan tidak berbicara. Kondisi Angel setelah dipukuli dan jejak kaki di tubuhnya juga terlihat jelas di mata semua orang. Sebagai suami Angel, tentu saja Valentino harus mencari keadilan untuk Angel. Siapapun yang berani menghalangi, berarti sudah bosan hidup. Karena itu, tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya mengamati dalam diam. Aduh, aku mengaku salah. Tuan Valentino, ampunilah aku. Mohon Tuan Besar Darius. Tuan Besar Darius memegang bagian jarinya yang patah dengan satu tangan, sedangkan mulutnya terus berteriak kesakitan. Teriakan itu membuat orang sedih mendengarnya. 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni ibunya Angel? Lalu, hari ini, pernahkah kamu berpikir untuk mengampuni istriku yang sedang hamil? Tanya Valentino. Valentino mendengus kesal, lalu kembali mengangkat pedangnya untuk memotong. Srek! Pedang itu kembali menebas ke bawah. Menebas ke bawah dengan kekuatan besar. Krak! Dengan satu tebasan, telapak tangan Tuan Besar Darius yang satu lagi dipotong menjadi 2 bagian dari jari tengah. Ya ampun! Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Berdarah. Pemandangan ini terlalu berdarah. Terpotong dari jari tengah, telapak tangan itu terbelah menjadi 2 bagian. Rasa sakit semacam itu 100 kali lebih sakit daripada langsung memotong seluruh telapak tangan. Aduh! Tanganku! Jerit Tuan Besar Darius tanpa henti. Darah memancar keluar dari telapak tangannya yang terbelah. Sangat menyakitkan, rasanya lebih baik mati daripada hidup. Tuan Valentino, itu karena putriku meninggal. Putriku meninggal karena ibunya Angel. Aku juga ingin membalaskan dendam putriku. Teriak Tuan Besar Darius. Tuan Besar Darius masih terus membela diri. Mendengar kata-kata Tuan Besar Darius, Valentino hanya memberikan senyuman mengejek. Sayangnya, keluarga Darius tidak cukup kuat. Jadi, kamu tidak bisa membalaskan dendam ini. Bukankah hukum rimba adalah hukum bertahan hidup selama ini?
20 tahun yang lalu, keluarga Derais sangat berkuasa. Kalian selalu berbuat semena-mena. Lalu, 20 tahun kemudian, kamu tidak kuat bersaing denganku. Jadi, kamu harus siap ditindas. Tukas Valentino. Kalau aku ditangkap keluarga kalian, kamu pasti akan memperlakukanku lebih kejam lagi. Benar, kan? Lanjut Valentino. Valentino memandang Tuan Besar Derais dengan tatapan merendahkan. Tuan Besar Derais sama sekali tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Valentino. Dia hanya terus-menerus menjerit. Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, lalu memikul pedang jenderal sepanjang 2 meter di bahunya. Bab 1741, bunuh semua. Valentino perlahan berbalik untuk melihat puluhan ribu orang yang hadir. Hari ini, aku, Valentino, akan memberitahu semua orang. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli latar belakang apa yang kamu punya, tidak peduli kamu itu orang yang sangat berkuasa atau hebat. Selama kamu berani mengganggu orang di sisiku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ini adalah sumpahku, kata Valentino perlahan. Setelah Valentino menyelesaikan kata-katanya, semua orang terkejut. Kata-kata ini bukan hanya ancaman, tapi juga sumpah. Begitu selesai bicara, Valentino tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara horizontal. Srek! Pedang itu menerobos udara dan menimbulkan suara angin yang kencang. Pedang itu memotong lurus ke arah leher Tuan Besar Derais. Kali ini, tidak ada yang datang untuk menghentikan Valentino. Srek! Paf! Begitu diayunkan, pedang jenderal langsung menebas melewati leher Tuan Besar Derais. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, kepala Tuan Besar Derais melambung hingga 3 meter tingginya. Darah langsung memancar keluar bagaikan air mancur. Percikan darah yang ada mengenai tubuh anggota keluarga Derais yang lain. Bam! Bruk! Kepala itu jatuh dan berguling di atas lantai. Seorang kepala keluarga Derais pada akhirnya mati dengan kepala dan tubuh terpisah. Bruk! Tubuh tanpa kepala Tuan Besar Derais jatuh ke lantai. Darah segar memancar kemana-mana, tubuh tanpa kepala itu masih bergerak-gerak. Ketika orang meninggal, saraf mereka masih akan hidup untuk beberapa saat. Tuan Besar keluarga Derais sudah mati. Pemandangan berdarah ini membuat banyak orang tidak tahan untuk menontonnya lebih lama. Oleh sebab itu, banyak orang menutup mata. Keluarga Derais sudah binasa. Saat ini, seluruh tubuh Valentino bermandikan darah. Sepasang matanya terbuka lebar bagaikan seorang dewa pembunuh. Penampilan ini membuat orang-orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Namun, tebasan Valentino tadi sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bersandar pada pedang itu sambil terengah-engah. Pada saat ini, tubuh Valentino yang tadinya tegang, tiba-tiba mulai merasa rileks. Dia sudah membunuh sendiri musuhnya. Energi yang tadinya dia pertahankan, akhirnya hilang bersama angin. Begitu merasa rileks, tubuhnya, yang telah didukung oleh kekuatan itu, akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Semua luka dari pertempuran sebelumnya, pada saat yang sama, mulai terasa sakit. Tubuhnya juga mulai terasa lelah. Valentino hanya merasa bahwa, di sekujur tubuhnya itu seperti ada puluhan juta semut yang terus-menerus menggigit. Juga lebih seperti beberapa orang sedang memegang pisau tajam, lalu terus-menerus membuat luka kecil di tubuhnya. Meski luka-luka itu tidak besar, jumlahnya banyak. Begitu banyak rasa sakit berkumpul menjadi satu, itu benar-benar membuat Valentino merasa rasa sakit itu menusuk tulang, bahkan jiwanya juga tidak bisa berhenti bergetar ketakutan. Bruk! Kaki Valentino langsung lemas, dia pun berlutut dengan satu lutut di lantai. Sialan! Kak Valentino sudah tidak kuat lagi. Cepat bantu dia! Teriak Chris. Chris dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak. Setelah itu, dia baru bereaksi dan langsung bergegas. Dalam sekejap, Chris, Mario,
Kasman dan yang lainnya langsung berlari menuju Valentino seperti orang gila. Valentino memegang gagang pedang dengan satu tangan dan berlutut dengan satu lutut. Dia merasa sekujur tubuhnya kelelahan. Dia ingin menopang tubuhnya untuk berdiri, tetapi tenaga di tubuhnya tidak dapat dikerahkan sama sekali. Seolah-olah dia telah diberi jarum anestesi yang menyebabkan kekuatannya perlahan menghilang. Kelopak matanya terus-menerus terkulai. Valentino ingin berusaha keras untuk membuka matanya, tapi sangat sulit untuk melakukannya. Samar-samar, Valentino melihat banyak orang, seperti belalang melintasi perbatasan, berlari ke arahnya. Orang-orang itu juga meneriakkan sesuatu, tapi telinga Valentino sudah tidak bisa mendengar suara sama sekali. Oleh karena itu, gambaran dari begitu banyak orang yang berlari serempak seperti ilusi Valentino. Akhirnya, Valentino merasa pandangannya menggelap. Darah tiba-tiba mengalir keluar dari lubang hidungnya. Kemudian, dia pun jatuh ke arah depan. Pedang jenderal sepanjang 2 meter itu juga jatuh ke depan bersama tubuh Valentino. Pada saat ini, Valentino benar-benar sudah kehilangan kesadaran. Rasanya seperti dia terdiam di dalam kegelapan. Dia benar-benar lelah. Malam sebelum mereka menjemput Angel, mereka terus melanjutkan perjalanan sepanjang malam. 2 hari dan 1 malam, dia tidak tidur walau sekejap. Kemudian, dia melawan 100 orang dan mengalahkan Satya, sang ahli bela diri. Setelah datang ke tempat keluarga Darius, kembali terjadi serangkaian pertempuran berdarah lainnya. Serangkaian kejadian ini sudah melebihi batas yang dapat ditanggung tubuhnya. Jika bukan karena ingin secara pribadi membunuh musuhnya, dia tidak akan bisa tahan sampai sekarang. "Kak Valentino!" panggil Chris. Chris berlari dengan kencang. Dia membantu Valentino berdiri sebelum kepala Valentino mengenai lantai. "Cepat! Bawa Kak Valentino ke rumah sakit! Cepat bawa mobilnya kemari!" teriak Chris. Chris memapah Valentino sambil berteriak kencang. Angel juga mengikuti di belakang kerumunan. Dia terus berusaha maju dengan wajah cemas. "Cepat, bawa Valentino ke rumah sakit terbaik di kota makmur. Aku akan mengurusnya. Cepat!" perintah Hanaga. Sambil berteriak, Hanaga berpesan ke Lamerto. "Lamerto, utus 2.000 tentara untuk mengosongkan jalan dan hubungi rumah sakit terbaik di kota makmur. Cepat!" "Siap!" jawab Lamerto. Lamerto tidak berani berlama-lama. Dia buru-buru mulai mengaturnya. Semua orang sangat cemas, keselamatan Valentino lebih penting dari apapun. Segera, sebuah mobil melaju ke arah Valentino. Valentino dibantu masuk ke dalam mobil oleh semua orang. Angel pun duduk dan memeluk Valentino. "Tino, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu akan baik-baik saja. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku dan bayi kita tidak bisa hidup tanpamu," kata Angel. Angel memeluk Valentino sementara air matanya jatuh ke pipi. Mobil melaju sangat cepat menuju rumah sakit dengan standar medis terbaik di kota makmur. 2.000 bawahan Hanaga sudah melangkah ke kendaraan militer, bersiap untuk membuka jalan di depan. Semua orang cemas bukan main. Keselamatan Valentino akan memengaruhi hati banyak orang. Setelah Valentino dan yang lainnya pergi, Mario, yang bertugas membereskan masalah ini, memandang keluarga Darius di kejauhan. "Kak Mario, apa yang akan kita lakukan?" tanya seorang prajurit Maple Pavilion. Mario terdiam sejenak, lalu berbalik untuk melihat Hanaga. Bagaimanapun, Hanaga yang memiliki status tertinggi saat ini. Jadi, Mario harus meminta pendapatnya. Obsesi terbesarnya adalah menghilangkan semua ancaman untuk Angel. Dengan begitu, dia baru bisa tenang. Dia bahkan tidak percaya pada keluarga Yuanda. Jadi, lakukan sesuai keinginannya saja. Desah Hanaga. Hanaga menghela napas dan langsung masuk ke mobil untuk pergi. Mario mengangguk perlahan, kemudian memberi perintah. "Satu orang melakukan kesalahan, bunuh semua keluarganya. Membasmi rumput harus sampai akarnya,
agar tidak ada masalah lagi di depan. Bunuh semuanya. Mendengar perintah itu, semua prajurit Maple Pavilion tiba-tiba mengangkat senjata mereka. Dar, dar, dar. Bam, bam, bam. Dar, dar, dar. Seketika, suara letusan senjata api yang terus-menerus memancarkan peluru terdengar di manor keluarga Darius. Suara peluru yang tak ada habisnya itu bagaikan suara petasan yang meledak. Suara itu terdengar tanpa henti, sangat memekakan telinga. Bab 1742, pertarungan berakhir. Suara nyaring yang terdengar seperti ledakan petasan itu tidaklah membawa aura kebahagiaan, melainkan bahaya kematian. Peluru besar yang tak terhitung jumlahnya meledak-ledak, saling bersautan dan bertautan seperti membentuk jaring peluru. Dalam sekejap, puluhan anggota keluarga Darius yang tersisa langsung diselimuti oleh jaring peluru tersebut. Shoo! Shoo! Suara peluru berdesing yang menembus tubuh terus-menerus terdengar. Baik tembakan ke kepala maupun ke seluruh tubuh, suara peluru terus berdesing. Yang jelas, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion itu tak hentinya menghujani mereka dengan peluru, hingga mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup. Mereka bahkan tidak sempat untuk menjerit dan langsung terkapar dalam genangan darah dengan mata terbelalak. Mereka mati penasaran. Karena bagaimanapun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari kematian keluarga Darius. Padahal siang tadi, mereka masih berdiskusi dengan percaya diri akan membunuh Valentino atau tidak apabila dia datang. Seolah hidup dan matinya Valentino sepenuhnya ada di tangan keluarga Darius. Mereka bahkan sempat berpikir akan menghajar Angel dan menanyakan tentang keberadaan ibunya Angel setelah membunuh Valentino. Setelah itu, mereka akan membunuh Angel dan ibunya, beserta janin di perut Angel, demi membalaskan dendam 20 tahun yang lalu. Akan tetapi, sekarang mereka telah kehilangan kesempatan itu selamanya. Valentino sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membalas. Seluruh keluarga Darius yang datang dibunuh habis, agar tidak ada lagi masalah di masa depan. Dengan begini, mereka bahkan tidak akan sanggup bangkit lagi selama 10 tahun. Suara tembakan tiba-tiba berhenti dan area itu menjadi sunyi. Mario berjalan mendekat dan memeriksa mayat anggota keluarga Darius itu satu persatu. Gulma haruslah dicabut dari akarnya. Valentino bertekad membasmi keluarga Darius sampai ke akar-akarnya tanpa diberikan kesempatan untuk bangkit lagi. Kalau tidak begitu, tidak ada yang tahu apakah mereka akan membalas dendam pada Valentino di masa depan atau tidak. Semua anggota keluarga Darius ada di sini, kan? Tanya Mario sambil sedikit mengernyit, matanya menatap 200 orang pengawal dan bawahan keluarga Darius di sana. Semua ada di sini dan semuanya terbunuh. Jawab salah satu pengawal dengan wajah pucat pasi sambil mengangguk-angguk seperti ayam. Apakah ada di antara kalian yang ikut pergi ke kota Neo? Tanya Mario lagi. Dia menyipitkan matanya dan menatap mereka. Maksud hatinya adalah ingin mengetahui apakah ada di antara mereka yang ikut dalam operasi menangkap Angel. Tidak, tidak. Jawab semua orang sambil buru-buru menggelengkan kepala. Akan tetapi, Mario mendapati bahwa ada beberapa dari mereka yang menundukkan kepala dan menghindari tatapan matanya. Hei. Mario mendengus lalu langsung berbalik pergi. Bunuh! Perintah Mario. Saat itu juga, semua prajurit Maple Pavilion mulai menembak lagi. Ya, jangan tembak kami. Kami benar-benar tidak ikut. Dia dan beberapa orang ini yang pergi. Aku tidak bersalah. Sekelompok pengawal keluarga Darius langsung sibuk berteriak bersautan memohon ampun dengan raut wajah memelas. Setiap kepingan bunga salju yang ada turut berkontribusi dalam menyebabkan sebuah longsoran salju. Gumam Mario pada diri sendiri. Dia telah membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri, sehingga dia paham jelas arti dari kalimat ini melebihi siapapun. Lebih baik kita salah membunuh, daripada melepaskan orang yang bersalah, kata Mario.
Bunuh! Perintah Mario dengan suara lantang seraya melambaikan tangannya. Dor! 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 Suara tembakan yang memekakan telinga kembali terdengar. 2 menit kemudian, suara tembakan pun berhenti dan keheningan kembali menyelimuti lapangan. Hampir 200 orang pengawal dan bawahan dari keluarga De Reyes jatuh terkapar. Darah segar mewarnai tanah dengan warna merah. Mario menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan mengisapnya dalam-dalam. Kemudian dia perlahan mengembuskannya sambil melihat pemandangan di kejauhan. Dia tahu bahwa dirinya memang seorang yang kejam. Namun, mereka semua telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat orang-orang itu datang untuk membalas dendam dan melukai Valentino. Pada hari itu, Ellen yang seharusnya sudah mati, muncul kembali saat Valentino tengah merayakan ulang tahun Angel, lalu menjatuhkan Valentino dari platform setinggi 9 meter. Saat itu, Valentino hampir saja tewas. Meskipun dia akhirnya berhasil selamat, akibat yang telah ditimbulkan sangatlah besar. Begitu Valentino terkalahkan, asosiasi Valentino Empire sama sekali tidak bisa menahan tekanan kuat dari Timothy dan kawan-kawan. Semua kekuatan mereka menjadi kacau, seperti kehilangan pemimpin. Pada saat itulah mereka baru mengerti betapa pentingnya sosok seorang Valentino. Bahkan saat dia tidak melakukan apapun, selama dia ada di sana, dia mampu menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan menjaga kedamaian. Dia adalah seorang yang legendaris. Apabila terjadi sesuatu padanya, mereka akan kehilangan pemimpin. Tidak ada satupun yang dapat menahan kekuatan musuh, juga tak ada yang sanggup memimpin orang-orang sebanyak ini. Semua orang bersembunyi dan kabur menyelamatkan diri. Termasuk Valentino dan Angel, mereka juga telah hidup dalam pengasingan selama beberapa bulan. Jika bukan karena faktor keberuntungan, dia pasti sudah mati terbunuh sejak awal. Mario tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Oleh karena itu, kalau sejak awal mau dilepaskan, dia akan lepaskan. Akan tetapi, jika mau dibunuh, mereka harus dibasmi seluruhnya. Saat ini, keluarga De Reyes sudah dibunuh habis. Total puluhan anggota keluarga De Reyes beserta 200-an pengawal yang mereka bawa telah dihabisi. Kediaman keluarga De Reyes saat ini langsung berubah menjadi bangunan kosong. Ayo bersihkan tempat kejadian ini sampai bersih. Perintah Mario. Lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion segera melangkah maju dan mulai membersihkan area tersebut. Semuanya, terima kasih atas bantuan kalian dalam pertempuran hari ini. Jasa besar kalian akan kuingat seumur hidupku. Mari kita berkumpul bersama saat Kak Valentino sudah bangun nanti. Ujar Mario sambil membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Apapun demi Tuan Valentino, Kak Lano memang adalah petinggi komunitas ahli bela diri Kota Vero. Urusan beliau adalah urusan kami juga. Tidak perlu basa-basi. Kami sangat gembira bisa bertarung bersama Kak Lano. Semua orang menjawabnya bergiliran, lalu melambaikan tangan satu persatu dan pulang. Pertempuran besar ini akhirnya berakhir. Akan tetapi, apakah berakhirnya urusan ini hanya berarti masalah ini yang selesai? Ataukah menandakan akan ada awal yang baru? Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan pasti. Sejauh ini, perang besar telah berakhir. Nama Valentino bergaung di seluruh penjuru Kota Makmur lagi. Saat baru tiba di Kota Makmur, dia melawan keluarga Limindo dan keluarga Duni dalam kurun waktu 1 bulan. Selain itu, dia berhasil menakuti keluarga Arden yang merupakan salah satu dari 3 keluarga terbesar di Kota Makmur. Dia juga mengambil alih distrik komersial Reverso dan mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk dia gunakan. Saat itu, meskipun semua orang terkejut, mereka tidak terlalu kagum. Di Kota Makmur, ada banyak orang yang mampu, yang bahkan orang genius seperti Valentino pun tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya. Selain itu, ada beberapa orang yang mengetahui situasi yang berpikir bahwa Valentino bisa berkembang secepat ini karena dia bergantung pada keluarga Yoanda. Tanpa keluarga Yoanda, dia bukan apa-apa. Tidak hanya orang-orang di Kota Makmur yang berpikir seperti ini,
tetapi juga orang-orang dari kota Neo dan kota Kamar. Beberapa orang bahkan memberikan julukan lucu kepada Valentino, yaitu Raja Banci. Raja Banci terbesar di negara Nagon. Akan tetapi sejak hari ini, suara-suara sumbang itu lenyap seluruhnya. Bab 1743 menggemparkan negara Nagon. Semua orang mengatakan bahwa Valentino sangat beruntung karena mendapat dukungan dari keluarga Yoanda dari kota makmur. Mereka juga bilang tanpa keluarga Yoanda, dia bukan apa-apa. Namun, hari ini, Valentino menggunakan tindakan untuk memukul mulut orang-orang itu dengan keras. Pasukan tentara sudah mengelilingi perbatasan dan hendak memasuki kota. Puluhan ribu orang memasuki kota makmur bersama-sama, mengguncang seluruh kota makmur. 1. Menebas keluarga Arden. 2. Mengalahkan keluarga Yoanda. 3. Keluarga Derayes. 3 keluarga besar di kota makmur berlutut di hadapan Valentino. Di antara 3 keluarga besar ini ada keluarga Yoanda. Semua orang mengatakan bahwa Valentino bisa sehebat ini karena mengandalkan kekuatan keluarga Yoanda. Namun sekarang, bahkan keluarga Yoanda juga berlutut dan tunduk padanya. Siapa lagi yang berani mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan identitas istrinya? Sekarang, hanya dengan nama Valentino Wijaya saja sepertinya sudah ada banyak keluarga yang ingin Valentino bergantung pada keluarga mereka. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mentraktir Valentino makan. Dalam satu malam, nama Valentino Wijaya menggemparkan seluruh negara Nagon. Meskipun petinggi berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan hal yang terjadi di kota makmur, tetapi di dunia ini, tidak ada hal yang benar-benar bisa disembunyikan dengan sempurna. Kejadian sebesar itu tetap tersebar dari satu mulut ke mulut lain. Dalam satu hari, Valentino berhasil menundukkan 3 keluarga besar di kota makmur. Keluarga Arden dan keluarga Yoanda semua tunduk, sedangkan anggota keluarga Derayes dibunuh semua. Semua kejadian ini terus disebar dan akhirnya meledak. Bagaikan tornado raksasa yang tiba-tiba muncul di kota makmur dan menyapu ke segala arah. Tornado ini mengandung kekuatan yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Baik ke kota mana tornado ini pergi, semua orang di sana akan terkejut. Saat ini, Valentino seakan-akan telah berdiri di puncak piramida. Orang-orang yang mengenal Valentino merasa sangat senang. Sementara orang-orang yang tidak kenal dengannya juga mengukir namanya di dalam hati mereka. Saat ini, puluhan ribu orang memasuki dan menggemparkan seluruh kota makmur. Sepertinya selama ratusan tahun, Valentino adalah orang pertama yang bisa berbuat seperti ini. Setelah kejadian ini, pengikut Valentino menjadi makin setia. Mereka yang bukan pengikut Valentino juga sedang memikirkan cara untuk menjalin hubungan dengan asosiasi Valentino Empire. Namun, ada juga beberapa orang yang memikirkan semuanya dengan lebih teliti masih mengawasi perkembangan situasinya. Valentino telah membuat keributan besar di negara Nagon. Apalagi masalah ini sudah tersebar kemana-mana. Jika para petinggi tidak memberi sanksi pada Valentino, para publik pasti akan merasa tidak puas. Takutnya, hal ini akan menjadi rintangan Valentino setelah kejayaan ini. Jika dia bisa melewatinya, Valentino akan menggempar negara Nagon dan dihormati semua orang. Kalau dia tidak bisa melewatinya, maka akhirnya mungkin tidak akan terlalu bagus. Di sebuah kota yang jaraknya 2 kota dari kota Neo. Kota ini punya 1 kantor cabang asosiasi Valentino Empire. Dulu, keluarga cendana di kota Neo yang dipimpin oleh Tuan Besar Lukman diam-diam tinggal di sini dan mengembangkan kantor ini. Meskipun kantor cabang ini hampir hancur karena Timothy, setelah Valentino berhasil bernegosiasi dengan keluarga Arden, keluarga cendana langsung mulai melawan. Mereka langsung menyerang kantor cabang Timothy dan menghancurkannya. Sekarang, cabang asosiasi Valentino Empire ini telah menjadi perusahaan terkemuka di kota ini. Tidak hanya di sini, situasi di cabang-cabang lain juga rata-rata sama. Nama asosiasi Valentino Empire sudah menjadi asosiasi bisnis terbesar di negara Nagon. Banyak konglomerat dengan kekayaan bersih puluhan miliar saja tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Saat ini, di gedung perusahaan cabang,
di kantor manajer umum yang terletak di lantai paling atas. Seorang gadis berkucir kuda sedang bekerja keras di mejanya. Tubuh gadis itu langsing dan dibalut oleh setelan kerja yang membentuk tubuhnya menjadi sangat indah. Sepasang stoking hitam panjang membalut kakinya yang indah. Gadis ini adalah Cindy Cendana, nona besar keluarga Cendana. Tok, tok. Tiba-tiba, ada orang yang mengetuk pintu kantornya. Cindy mendongak dan menjawab dengan lembut. Silakan masuk. Kak Cindy, CEO mengirim pesan, dia memintamu untuk memeriksa email. Ujar asisten wanitanya Cindy dari luar. Oke. Cindy langsung membuka emailnya dan mulai membacanya. Setelah membacanya, Cindy mengembuskan napas panjang dan memasang ekspresi senang. Aku sudah tahu. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi, aku masih tetap iri pada Angel. Cindy menghela napas pelan lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk mengambil bingkai foto di mejanya dan mengelus foto itu dengan lembut. Pemuda di dalam foto itu sedang melihat ke samping, sepertinya foto ini diambil diam-diam. Meski hanya tampak samping, wajah yang tampan serta keteguhan pemuda itu tetap terlihat jelas. Sebenarnya, aku merasa mengembangkan usaha di sini juga bisa bermanfaat untukmu. Dalam hatiku, aku sudah merasa puas. Cindy tertegun sejenak, lalu meletakkan bingkai foto itu dengan hati-hati dan kembali fokus pada pekerjaannya. Ada satu jenis cinta yang disebut melepaskan. Tidak mengganggu adalah cara untuk menunjukkan cintanya. Di kota Vero. Pukul 9 malam. Di jalanan pinggiran kota. Sudah selarut ini, situasi di jalan terpencil seperti ini sudah sangat sepi. Tidak ada satu kendaraan pun yang lewat dan lampu jalannya sangat redup. Ngung, ngung! Tepat pada saat ini, terdengar suara mesin mendekat. Kemudian, terlihat lampu mobil yang menyilaukan dan sebuah mobil sport Ferrari merah melaju kencang bagaikan sebuah panah. Bahkan ketika sudah dekat tikungan, mobil sport itu tidak melambat sama sekali. Suara mesinnya justru semakin kuat. Ngung, ngung, ngung! Tepat pada saat ini, mobil Ferrari itu langsung membelok dan bagian depan mobil menempel di tepi jalan lalu mulai menikung ke samping. Ki! Karet ban bergesekan dengan tanah dan menghasilkan suara yang memekakan telinga. Kemudian, tercium bau gosong. Setelah berhasil menikung dengan sempurna, mobil Ferrari merah itu melaju pergi dengan cepat. Namun, setelah melaju sesaat, mobil Ferrari merah itu tiba-tiba berbalik dan menikung kembali. Cekit! Kemudian, mobil itu berhenti di pinggir jalan. Seorang wanita cantik dan tinggi yang memakai baju kulit berwarna hitam turun dari mobil. Dia memakai celana kulit hitam dan rompi kulit hitam. Rambut panjang berkilau berwarna hitam tersebar secara alami di pundaknya. Perpaduan pakaian semacam ini terlihat liar, tetapi juga tenang, memberi kesan yang kontradiktif tetapi juga sangat memesona. Wanita itu melangkah keluar dari mobil, lalu berjalan turun ke bagian jalan yang paling rendah dengan bantuan lampu mobil. Kemudian, dia berdiri diam. Dia sudah sering datang ke tempat ini. Satu-satunya alasan wanita itu ke sini adalah karena ketika Valentino berada di kota Vero, mereka berkenalan di tempat ini. Mereka juga pernah bertemu beberapa kali di sini. Wanita ini adalah Aweka Lowell. Aweka memasang wajah cemberut sambil memandang permukaan laut yang gelap. Aku sudah bisa menikung. Keahlianku juga sudah meningkat banyak, bahkan sudah bisa menyusulmu. Tapi, kamu di mana? Aku tidak bisa menemukanmu lagi. Aku juga tidak bisa duduk di sampingmu dan melihatmu mengemudi dengan sangat serius. Tidak bisa melihatmu mengalahkan mobil-mobil sport dengan mobil Centena lagi. Bab 1744,